Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddama lana jawahira adabi fi kitabihil mubin wa fi sunnani rasulihil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi liyutammima makarimal akhlaq lil muta'addibin wa ala alihi wa ashabihi wa man sya'aka lahum fi akhlaqihim minal mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sampai detik ini saya masih diberi kenikmatan sehingga bisa membuat video belajar ngaji bersama Majelis Jam'iyah Rud Cirebon. Dan kali ini videonya yang akan menerangkan tentang orang Islam. Sudahkah kita menjalani isi daripada Islam itu sendiri? Artinya rukun Islam. Karena banyak orang Islam mengerti tentang Islam, tapi orang itu tidak menjalani keislamannya. Jadi entah apakah namanya itu orang itu adalah Islam KTP, apakah Islam itu hanya sekedar cap Islam, saya nggak tahu. Wallahualam, kembali kepada kita masing-masing. Mau menjalankan ya silakan, ada resikonya. Artinya yang mau mentaati menjalankan rukun Islam, maka orang itu akan mendapatkan balasannya dari Allah. Dan apabila ada orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak melakukan atau tidak melaksanakan sebagaimana sebagai umat Islam, tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang Islam, maka itu juga akan mendapatkan risikonya, yaitu balasan dari Allah, entah apa yang akan diberikan kepada orang itu. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Dan sudahkah kita mengerti tentang Islamnya? Apakah kita sudah menjalankan isi daripada rukun Islam itu sendiri, kita sebagai umat Islam? Sebagai orang Islam yang taat, maka paham akan kewajibannya, yaitu ahkamus syariat, yaitu hukum syariat yang harus dijalankan. Di dalam hukum syariat itu diterangkan, yang pertama adalah wajib, kedua haram, ketiga sunnah, keempat mubah. Adapun orang yang memberikan atau adapun orang yang menjalankan hukum syariat, bukan berarti orang yang menjalankan hukum syariat itu akan merubah tentang negara ini menjadi negara syariat, bukan.
Tapi hukum syariat itu dijalankan untuk secara individualnya. Yang mana orang yang mengaku diri Islam, maka wajib hukumnya menjalankan hukum syariat Islam. Maka di situ hukum itu terbagi menjadi dua. Ada hukum nakli yang bersumberkan dari Al-Quran. Hukum akli, hukum dari yang dibuat oleh manusia, dan itulah hukumnya yang dilanggar oleh manusia juga. Karena apa? Banyak orang yang bikin hukum tapi dilanggar oleh yang bikin hukum itu sendiri. Tapi hukum nakli tidak bisa. Hukum yang dibuat oleh Allah, manusianya yang melanggar, yang ngakunya dirinya sebagai orang Islam, tapi orang itu tidak menjalankan Islam. Oke lah, kita terangkan tentang sebagaimana kewajiban seorang Islam. Apakah kita orang Islam tahu tentang rukun Islam itu sendiri? Yang pertama, arkanul Islami. Yang namanya rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama itu adalah syahadat tauhid. Yang mana syahadat tauhid ini akan menerangkan ke dalamnya, yaitu menerangkan tentang nanti Asmaul Husna, menerangkan tauhidnya. Itu bagian daripada syahadat tauhid, yaitu syahadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, manusia yang sangat sempurna dibandingkan manusia apapun, makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk apapun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama. Adapun manusia yang diciptakan dibuat dari tanah, yang pertama adalah Nabiullah Adam. Tapi kalau tidak awalnya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada manusia. Karena awalnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang mempunyai sifat, nabi yang mempunyai sifat, rasul yang mempunyai sifat, yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya ada 4: tabligh, amanah, siddiq, fatona. Dan 1 sifat jaiznya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna, yaitu al-a'radul basyariyati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia, tapi jangan dikira sama seperti kita. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah manusia yang sempurna, tidak ada bandingannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Baginda punya istri, baginda punya anak, baginda makan, baginda pun berjalan sama, tapi tidak sama seperti kita. Dari segi organ tubuhnya itu tetap beda dengan kita, jauh banget.
Yang kedua yaitu adalah wa iqamus sholati, dan melaksanakan sholat. Yang mana sebagai orang Islam hukumnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana kalau orang Islam yang ngakunya Islam tapi tidak menjalankan sholat? Maka orang itu tidak benar. Bagaimana kalau orang itu selamanya tidak melakukan sholat? Berarti orang itu adalah tarikus sholat. Yang namanya tarikus sholat itu sama halnya disamakan dengan binatang yang tidak dimuliakan. Apakah nantinya perlu disolatkan? Perlu. Tapi tidak menyolatkan orang yang tidak sholat. Yang ketiga itu wa shaumu Ramadan wa ita'uz zakat. Wa ita'uz zakat yaitu adalah memberikan zakat, sebagaimana kita mempunyai kewajiban yaitu adalah zakat fitrah. Kalau harta namanya zakat mal, dan yang lainnya ada semua. Disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di zakat. Tidak bisa yang namanya zakat itu arogan atau kita melebihi daripada kapasitas. Terserah, boleh-boleh saja. Kalau benar-benar itu dijalankan dengan sesuai aturan Islamnya dan ikhlas. Dan siapakah yang wajib menerima zakat? Dan siapakah orang-orang yang benar-benar hak menerima zakat itu sendiri? Yang keempat, wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan dalam 1 tahun itu cuma 1 bulan. Maka disitulah kita sebagai umat Islam hukumnya wajib menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Yang kelima adalah wahijjul baiti, yaitu melaksanakan berangkat haji ke Baitullah. Bagi siapakah yang berangkat? Man istata'a, bagi yang mampu. Orang yang mampu apanya? Ilaihi, di jalan fi sabilaini, yaitu di jalan yang ada 2 jalan yang harus ditempuh, yaitu sehat badannya dan siap sehat badannya, mentalnya kuat. Yang kedua adalah ongkos untuk berangkat hajinya. Ongkos apa saja? Ongkos untuk berangkat dan untuk meninggalkan untuk memberikan nafkah yang ada di rumah. Apabila itu dipenuhi, maka orang itu hukumnya wajib. Banyak orang sekarang ini yang tahu tentang bab haji, banyak orang yang kaya. Seharusnya dia itu mampu, dengan alasannya apa? Belum dipanggil. Padahal untuk berangkat haji itu cukup banyak yang mampu, tapi banyakkan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang jauh dari agama. Maka kenyataannya dia itu adalah agama Islam, senyatanya dia itu perilakunya bukan Islam. Dengan adanya keterangan tentang bab Islam ini, dasar-dasarnya, semoga itu semua keterangan bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian Majelis Jamiah Ruwet Cirebon dimanapun berada. Insya Allah dengan adanya keterangan ini semoga
kita akan lebih tenang menjalaninya, menjalankan ibadah, mengerti tentang bagaimana kewajibannya seorang kita sebagai orang Islam yang harus kita jalankan. Bagaimana caranya kita itu nanti kedepannya bab tentang syahadat tauhid, syahadat rasul, insya Allah semua nanti akan kita terangkan. Saya akhiri dulu video ini, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.